Bab 1091. Luming terbang menuju kota suci dan mendarat di sebuah gerbang kota. Ia mengikuti arus kerumunan orang yang berjalan masuk ke dalam kota. Di gerbang tersebut terdapat banyak prajurit yang berjaga. Dari kejauhan Luming mengamati mereka dan menyadari bahwa para prajurit itu semuanya merupakan ahli di alam embrio roh. Setelah melalui pemeriksaan singkat, Luming akhirnya memasuki kota suci. Begitu ia melangkah masuk, aura kuno dan sederhana langsung menyambutnya. Di dalam kota suci, setiap jalan, istana, dan rumah dipenuhi oleh aura waktu yang panjang, seolah-olah semuanya telah melintasi perjalanan waktu yang sangat lama dari masa lampau. Energi spiritual langit dan bumi di tempat ini juga sangat melimpah. Bahkan energi tersebut mengandung energi asal yang sangat murni. Selain itu, Luming juga dapat dengan jelas merasakan esensi langit dan bumi di seluruh penjuru kota. Seluruh kota suci tampak seperti sebuah formasi raksasa yang terus-menerus mengumpulkan energi spiritual dan energi asal dari langit dan bumi. Luming diam-diam menghela napas kagum. Jika seseorang berkultivasi di tempat seperti ini, maka kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Kota suci terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah kota luar. Bagian kedua adalah kota dalam. Bagian ketiga adalah inti istana kekaisaran. Para pendekar biasa, kekuatan kecil, serta para kultivator pengembara sebagian besar tinggal di wilayah kota luar. Wilayah kota dalam ditempati oleh berbagai kekuatan berpengaruh di kota suci. Di sana terdapat rumah-rumah bangsawan dan para menteri dari dinasti suci kuno. Selain itu, banyak kekuatan besar dari benua tengah juga memiliki cabang yang ditempatkan di kota suci sepanjang tahun. Sedangkan inti istana kekaisaran merupakan tempat tinggal utama keluarga kerajaan Xie dari dinasti suci kuno. Luming berjalan santai menyusuri jalanan kota luar. Di dalam pikirannya, ia terus memikirkan cara untuk menyusup ke dalam istana kekaisaran agar dapat mencari informasi tentang Xie Nianqing. Setelah berjalan cukup lama, Luming akhirnya memasuki sebuah restoran. Restoran merupakan tempat yang sangat baik untuk mengumpulkan berbagai informasi. Setelah memesan beberapa hidangan dan minuman, ia duduk di sebuah meja sambil memperhatikan keadaan sekitar. Tidak lama kemudian ia mendengar beberapa orang membicarakan sesuatu yang menarik. Dalam waktu 2 bulan lagi, dinasti suci kuno akan mengadakan pengorbanan nasional yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Pada saat itu kota suci akan menjadi sangat ramai. Upacara tersebut merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam dinasti suci kuno. Ketika upacara itu berlangsung, bukan hanya kekuatan besar dari benua tengah yang akan datang. Bahkan berbagai kekuatan dari gurun barat, dataran utara, dunia bawah selatan, dan gurun timur juga akan mengirimkan perwakilan mereka. Peristiwa tersebut merupakan pemandangan yang sangat jarang terjadi. Para jenius muda dari seluruh dunia akan berkumpul di kota suci. Ketika para jenius berkumpul di satu tempat, konflik hampir pasti akan terjadi. Generasi ini memang dipenuhi oleh banyak ahli kuat. Jika para jenius tersebut saling bertemu, maka pertarungan besar kemungkinan akan terjadi. Luming mendengarkan semua percakapan itu dengan penuh perhatian. Ia juga mendengar informasi lain yang tidak kalah menarik. Istana Kekaisaran telah mengeluarkan perintah untuk memperluas jumlah pengawal naga kekaisaran. Pasukan tersebut bertugas menjaga istana kekaisaran serta melindungi keluarga kerajaan. Karena upacara pengorbanan nasional yang sangat penting akan segera tiba, pasukan itu membutuhkan lebih banyak anggota untuk menjaga keamanan kota suci. Rekrutmen tersebut telah dimulai sejak hari itu dan akan berlangsung selama setengah bulan. Namun syarat untuk bergabung dengan pengawal naga kekaisaran sangat tinggi. Setidaknya seseorang harus mencapai alam embrio roh agar memenuhi syarat. Ketika mendengar informasi tersebut, mata Luming langsung bersinar. Ia memang sedang mencari cara untuk menyusup ke dalam istana kekaisaran. Jika ia dapat bergabung dengan pengawal naga kekaisaran, maka ia akan memiliki kesempatan besar untuk memasuki wilayah istana. Tentu saja pasukan penjaga istana tidak mungkin menerima orang secara sembarangan. Sebelum seseorang dapat bergabung, identitasnya pasti akan diperiksa dengan sangat ketat. Jika tidak demikian, maka keamanan keluarga kerajaan akan sangat mudah terancam. Luming memikirkan berbagai kemungkinan. Kemudian ia mengambil gelas minumannya dan berjalan menuju meja lain. Di meja tersebut duduk 2 orang pria bertubuh kekar. Salah satu dari mereka tampak berusia sekitar 40 tahun. Sedangkan yang lainnya terlihat sekitar 30 tahun dengan janggut lebat di wajahnya.
Luming berbicara dengan mereka dengan sikap ramah. Ia menyebut bahwa dirinya berasal dari sebuah kekuatan kecil dan baru saja tiba di kota suci. Ia juga menyatakan keinginannya untuk mencari pekerjaan dengan bergabung dalam pengawal naga kekaisaran. Ia berharap dapat menjalin hubungan baik dengan mereka, karena mungkin di masa depan mereka akan bekerja bersama. Mendengar hal tersebut, kedua pria itu menjadi lebih santai. Pria yang lebih tua menjelaskan bahwa ia sendiri tidak berniat bergabung dengan pasukan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa syarat untuk bergabung memang tidak rendah. Setidaknya seseorang harus memiliki kultivasi di alam embrio roh. Luming kemudian memperlihatkan sedikit auranya. Aura tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kultivasi di tingkat pertama alam embrio roh. Teknik nafas ilusi yang ia kuasai tidak hanya mampu mengubah aura, tetapi juga dapat menyembunyikan tingkat kultivasi sebenarnya. Saat ini Luming sengaja menekan kultivasinya, agar terlihat seperti baru saja mencapai tingkat pertama, alam embrio roh. Ketika melihat hal tersebut, kedua pria itu menjadi lebih santai. Mereka bahkan memuji bakat Luming yang masih muda, namun telah mencapai tingkat tersebut. Luming kemudian mengajak mereka minum bersama dengan sikap yang sangat ramah. Restoran di kota suci memiliki harga yang tidak murah. Karena Luming yang mentraktir mereka, kesan kedua pria itu terhadapnya menjadi semakin baik. Ketiganya kemudian berbincang sambil minum. Luming memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan banyak hal tentang kota suci. Kedua pria itu dengan santai menceritakan berbagai informasi yang mereka ketahui. Luming akhirnya mengetahui bahwa mereka berasal dari sebuah kekuatan kecil di luar kota suci yang disebut Sekte Tombak Hitam. Tempat itu tidak terlalu jauh dari kota suci, sehingga mereka sering datang untuk membeli berbagai barang. Pria yang lebih tua bernama Mawu. Sedangkan pria berjanggut yang lebih muda bernama Minglu. Luming tersenyum dalam hati ketika mendengar nama tersebut. Jika nama itu dibalik, maka bunyinya hampir sama dengan namanya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Mawu memutuskan untuk kembali ke sektenya. Ia berniat melaporkan kepada sekte bahwa Minglu berencana bergabung dengan pengawal naga kekaisaran. Jika Minglu berhasil masuk ke dalam pasukan tersebut, maka hal itu akan memberikan banyak kemudahan bagi sekte tombak hitam di masa depan. Minglu menyetujui rencana tersebut. Setelah itu Mawu berpamitan dan pergi. Luming dan Minglu kemudian mencari sebuah penginapan di dekat restoran untuk beristirahat. Mereka berencana pergi mendaftar keesokan harinya. Tidak lama kemudian malam pun tiba. Pada malam hari Luming menyembunyikan auranya sepenuhnya dan diam-diam memasuki kamar Minglu tanpa menimbulkan suara. Ketika Minglu menyadari kehadirannya dan hendak bereaksi, Luming langsung menyerangnya dengan satu pukulan telapak tangan. Minglu langsung pingsan. Luming kemudian memasukkan tubuh Minglu ke dalam diagram gunung dan sungai. Ia meminta Dandan untuk menempatkan formasi yang akan menahan Minglu di dalamnya. Luming dalam hati merasa sedikit bersalah. Namun ia berjanji akan memberikan kompensasi kepada Minglu di masa depan. Setelah itu otot dan tulang tubuh Luming mulai bergerak dan berubah. Tidak lama kemudian penampilannya berubah menjadi persis seperti Minglu. Aura tubuhnya juga berubah hingga hampir tidak dapat dibedakan dari aura asli Minglu. Luming kemudian menyadari bahwa ia masih kekurangan satu hal. Minglu memiliki janggut tebal. Karena itu Luming keluar dari penginapan dan membeli janggut palsu. Setelah menempelkannya di wajahnya, penampilannya menjadi sepenuhnya identik dengan Minglu. Bahkan jika Mawu berdiri di hadapannya sekalipun, ia kemungkinan besar tidak akan menyadari bahwa orang di depannya adalah Luming yang menyamar. Dengan identitas baru sebagai Minglu, Luming bersiap menyusup ke dalam pasukan pengawal naga kekaisaran. Ia akan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyelidiki keberadaan Xianian Qing. Sementara itu Minglu yang asli hanya dapat tinggal sementara waktu di dalam diagram gunung dan sungai. Bab 1092. Keesokan paginya Luming menuju tempat pendaftaran Garda Naga Kekaisaran. Ketika tiba di sana, ia terkejut melihat antrean panjang yang sudah memenuhi area pendaftaran. Bagi banyak kekuatan kecil, bergabung dengan Garda Naga Kekaisaran merupakan pekerjaan yang sangat baik. Jika seseorang dapat menjadi bagian dari Garda Naga Kekaisaran, hal itu sama dengan menjadi bagian dari dinasti suci kuno. Dengan status tersebut, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi. Di area pendaftaran terlihat beberapa pria bertubuh kekar mengenakan jubah panjang berwarna ungu dengan sulaman naga banjir. Mereka adalah para anggota Garda Naga Kekaisaran. Aura mereka sangat kuat.
Luming mengamati mereka dari kejauhan dan menyadari bahwa semua orang tersebut memiliki kultivasi setidaknya pada tingkat ketujuh alam embrio roh. Di samping mereka duduk seorang lelaki tua yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Ia juga mengenakan pakaian garda naga kekaisaran. Aura orang itu sangat dalam dan sulit dipahami. Namun indera Luming yang tajam segera menyadari bahwa lelaki tua tersebut merupakan ahli pada tingkat pertama alam dewa spiritual. Tidak lama kemudian terdengar perintah tegas. Orang-orang yang berada di bawah alam embrio roh diminta untuk segera pergi karena mereka tidak memenuhi syarat. Beberapa orang hanya bisa menghela napas kecewa sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian salah satu anggota garda naga kekaisaran mulai menjelaskan proses pendaftaran. Setiap orang harus menyerahkan kartu identitas dan melaporkan informasi mereka. Identitas tersebut akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu para pendaftar harus mengikuti ujian. Jumlah garda naga kekaisaran yang akan direkrut kali ini sangat terbatas. Meskipun jumlah pendaftar sangat banyak, hanya yang paling kuat yang akan diterima. Setelah itu proses pendaftaran resmi dimulai. Orang-orang mulai mendaftar satu persatu. Luming menunggu dengan sabar. 2 jam berlalu sebelum akhirnya tiba gilirannya. Luming menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token identitas. Token tersebut adalah kartu identitas milik Minglu yang berasal dari Sekte Tombak Hitam. Ia menyerahkan token itu kepada salah satu anggota Garda Naga Kekaisaran. Informasi pada token tersebut kemudian diperiksa. Luming melaporkan identitasnya sebagai murid Sekte Tombak Hitam dengan nama Minglu. Setelah memeriksa token tersebut, anggota Garda Naga Kekaisaran itu mencatat informasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa pihak mereka akan mengirim orang untuk memverifikasi identitas tersebut. Jika terdapat kebohongan, maka orang tersebut akan dibunuh di tempat. Luming segera mengangguk dengan sikap patuh. Setelah itu, ia diminta menunggu di samping untuk mengikuti ujian berikutnya. Luming berjalan ke sisi area pendaftaran dan menunggu dengan tenang. 2 jam kemudian pendaftaran akhirnya selesai. Total terdapat lebih dari 2.000 orang yang mendaftar. Pada saat itu lelaki tua dari alam dewa spiritual membuka matanya dan berdiri. Ia memerintahkan semua peserta untuk mengikutinya. Luming dan para pendaftar lainnya segera mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah perkemahan militer. Di tengah perkemahan terdapat sebuah prasasti batu besar. Lelaki tua tersebut menjelaskan bahwa prasasti batu itu digunakan untuk menguji tingkat kultivasi. Setiap orang hanya perlu menyalurkan energi sejati mereka ke dalam prasasti tersebut. Dari cahaya yang muncul, tingkat kultivasi seseorang dapat diketahui dengan jelas. Jumlah pendaftar kali ini mencapai lebih dari 2.000 orang. Namun Garda Naga Kekaisaran hanya membutuhkan 200 orang. Oleh karena itu hanya 200 orang dengan kultivasi tertinggi yang akan diterima. Setelah penjelasan selesai, ujian pun dimulai. Para pendaftar maju satu persatu untuk menjalani pengujian. Ketika energi sejati dimasukkan ke dalam prasasti batu, prasasti tersebut akan memancarkan cahaya. Dari jumlah dan warna cahaya tersebut dapat diketahui tingkat kultivasi seseorang. Luming memperhatikan dengan tenang. Ia menemukan bahwa sebagian besar pendaftar hanya berada pada tingkat pertama alam embrio roh. Jumlah orang pada tingkat kedua jauh lebih sedikit. Sedangkan yang mencapai tingkat ketiga sangat jarang. Tidak lama kemudian tibalah giliran Luming. Ia berjalan menuju prasasti batu dan meletakkan tangannya di atasnya. Di dalam hatinya ia memutuskan untuk menyalurkan sedikit lebih banyak energi sejati agar tidak terjadi kesalahan. Ia tidak ingin gagal hanya karena menyembunyikan terlalu banyak kekuatan. Energi sejati mulai mengalir dari tubuhnya menuju prasasti batu. Prasasti tersebut segera bergetar. 7 cahaya perak muncul secara bersamaan. Setelah itu Luming segera menarik kembali energinya. 7 cahaya perak menandakan kultivasi pada tingkat ke-7 alam embrio roh. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, peluangnya untuk diterima hampir pasti. Lelaki tua dari alam dewa spiritual memandangnya dengan sedikit ketertarikan. Para pendaftar yang datang biasanya berasal dari kekuatan kecil. Tingkat kultivasi mereka umumnya tidak terlalu tinggi. Orang yang memiliki kultivasi terlalu tinggi biasanya tidak tertarik bergabung dengan Garda Naga Kekaisaran. Karena itu ahli pada tingkat ke-7 alam embrio roh termasuk cukup jarang. Ujian terus berlangsung hingga selesai. Ketika semua orang telah diuji,
Hasilnya menjadi jelas. Hanya 3 orang yang mencapai tingkat ke-7 alam embrio roh. 1 orang mencapai tingkat ke-8 alam embrio roh. Tidak ada seorang pun yang memiliki tingkat lebih tinggi dari itu. Lu Ming hanya bisa tersenyum kecil dalam hati. Ia tidak menyangka bahwa tingkat yang ia tampilkan ternyata sudah termasuk sangat menonjol. Setelah itu lelaki tua tersebut mengumumkan bahwa ujian telah selesai. 200 orang dengan peringkat tertinggi diminta tetap tinggal di perkemahan untuk menunggu hasil akhir. Orang-orang yang gagal hanya bisa menghela napas kecewa sebelum meninggalkan tempat tersebut. Lu Ming bersama 200 orang lainnya kemudian dibawa menuju tempat tinggal sementara di dalam perkemahan militer. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming tinggal di sana sambil berkultivasi dan menunggu hasil. 3 hari kemudian kabar yang ditunggu akhirnya datang. Lu Ming berhasil diterima secara resmi sebagai anggota Garda Naga Kekaisaran. Pada saat yang sama, 4 orang dengan kultivasi tertinggi juga mendapat perhatian khusus. Mereka termasuk Lu Ming. Karena kekuatan mereka cukup tinggi, mereka langsung diberi jabatan sebagai wakil Panji. Di dalam struktur Garda Naga Kekaisaran, Panji merupakan jabatan militer. Satu Panji memimpin 500 anggota Garda Naga Kekaisaran. Meskipun wakil Panji bukan pemimpin utama, jabatan tersebut tetap memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Hal itu diberikan karena kekuatan mereka yang menonjol. Tidak lama kemudian, seseorang datang membawa pakaian resmi Garda Naga Kekaisaran, serta informasi tentang tugas penjagaan masing-masing. 200 orang yang diterima kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Lu Ming dan 30 lebih orang lainnya ditempatkan dalam satu kelompok. Kelompok tersebut ditugaskan menjadi pengawal bagi Pangeran ke-8. Lu Ming segera mengingat informasi yang pernah ia dengar. Pangeran ke-8 bernama Xie Zhen. Orang itulah yang pernah membawa Xie Nianqing pergi dari kota 9 naga. Senyum tipis muncul di wajah Lu Ming. Keadaan ini benar-benar kebetulan yang sangat menguntungkan baginya. Dengan tugas sebagai pengawal Pangeran ke-8, ia memiliki kesempatan besar untuk menanyakan informasi tentang Xie Nianqing. Tidak lama kemudian seorang pria kurus berusia sekitar 40 tahun datang menemui mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai komandan mereka. Namanya Xi Fang. Mulai saat itu mereka semua harus mengikuti perintahnya. Xi Fang kemudian memerintahkan mereka untuk segera menuju kediaman Pangeran ke-8. Kediaman tersebut terletak di wilayah kota dalam. Wilayahnya sangat luas seperti sebuah kompleks istana dengan radius sekitar 100 mil. Namun para anggota Garda Naga Kekaisaran tidak diperbolehkan masuk langsung ke dalam kediaman tersebut. Mereka tinggal di perkemahan militer yang berada di luar kompleks istana. Setelah tiba di perkemahan tersebut, semua anggota berkumpul. Xi Fang berdiri di atas panggung dan memandang mereka dengan ekspresi dingin. Ia menjelaskan bahwa aturan pertama bagi Garda Naga Kekaisaran adalah ketaatan mutlak terhadap perintah. Tugas utama mereka adalah melindungi keluarga kerajaan dengan nyawa mereka. Ia juga memperingatkan bahwa Garda Naga Kekaisaran dipenuhi oleh banyak ahli kuat. Tidak ada seorang pun yang boleh merasa sombong hanya karena memiliki sedikit kekuatan. Di dalam pasukan tersebut terdapat banyak orang yang jauh lebih kuat dan mampu menekan mereka dengan mudah. Setelah mengatakan hal tersebut, tatapan Xi Fang menyapu kerumunan. Tatapannya berhenti sejenak pada Lu Ming. Bab 1093. Lu Ming mengerutkan kening. Ia merasa bahwa kata-kata Xi Fang sebelumnya sebenarnya ditujukan kepadanya. Namun ia belum pernah bertemu Xi Fang sebelumnya. Hal itu membuatnya merasa aneh. Di dalam pikirannya muncul dugaan bahwa mungkin Ming Lu pernah menyinggung perasaan Xi Fang di masa lalu. Setelah menyampaikan peringatannya, Xi Fang berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian seseorang datang untuk mengatur tempat tinggal mereka. Sebagai wakil Panji, Lu Ming mendapatkan sebuah halaman kecil sendiri. Di halaman itu juga ada seseorang yang ditugaskan tinggal bersamanya dan membantu berbagai keperluannya. Orang tersebut juga merupakan anggota baru Garda Naga Kekaisaran. Usianya tampak sekitar 50 tahun dan pembawaannya terlihat cukup cerdik. Namanya Sun Lin. Ketika mereka tiba di halaman, Sun Lin segera memberikan peringatan kepada Lu Ming. Ia menjelaskan bahwa kata-kata Xi Fang sebelumnya sebenarnya memang ditujukan kepada Lu Ming. Sun Lin juga menjelaskan bahwa Lu Ming mungkin belum mengetahui aturan yang berlaku di dalam Garda Naga Kekaisaran. Di dalam pasukan tersebut, segala sesuatu ditentukan oleh kekuatan. Siapapun yang kuat dan mampu memberikan kontribusi besar dapat memperoleh promosi jabatan.
Sun Lin kemudian menjelaskan bahwa kultivasi Luming berada pada tingkat ke-7 alam embrio roh, sedangkan kultivasi Shifang hanya berada pada tingkat ke-6 alam embrio roh. Artinya kekuatan Luming sebenarnya lebih tinggi daripada Shifang. Mendengar penjelasan tersebut, mata Luming sedikit berbinar. Ia segera memahami maksudnya. Shifang kemungkinan besar khawatir bahwa dirinya akan mengancam posisi komandan utama. Sun Lin kemudian menjelaskan lebih rinci. Alasan Shifang dapat menjadi komandan utama sebenarnya bukan semata-mata karena kekuatannya. Shifang memiliki seorang kakak laki-laki yang merupakan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Karena hubungan tersebut, Shifang memperoleh posisi komandan utama dan memimpin 500 anggota Garda Naga Kekaisaran. Selain itu, di antara anggota Panji tersebut, kultivasi tertinggi hanya berada pada tingkat ke-6 alam embrio roh. Karena itu posisi Shifang selama ini sangat stabil. Namun sekarang keadaan berubah karena kemunculan Luming. Dengan kultivasi tingkat ke-7 alam embrio roh, Luming memiliki peluang besar untuk naik pangkat. Selama ia memberikan kontribusi tertentu, sangat wajar jika ia melampaui Shifang bahkan menggantikannya. Karena itulah Shifang kemungkinan besar tidak akan bersikap baik kepada Luming. Ia bahkan mungkin akan melakukan sesuatu secara diam-diam untuk menyingkirkannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Luming hanya tersenyum. Ia akhirnya memahami situasinya. Namun ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagi dirinya, Shifang hanyalah orang biasa yang tidak perlu ditakuti. Ia bahkan merasa dapat menundukkan Shifang hanya dengan satu jari. Setelah berbicara beberapa saat, Luming kembali masuk ke dalam ruangan. Ia duduk bersila dan mulai memahami niat langit dan bumi. Sebelumnya di alam rahasia Istana Suci, Luming telah melahap banyak rune niat milik para kultivator kuat. Hal itu tidak hanya membuat kultivasinya meningkat, tetapi juga membuat pemahamannya terhadap niat langit dan bumi berkembang pesat. Niat petir dan niat angin miliknya telah menembus tingkat ke-4 tahap awal. Ditambah dengan niat api yang juga telah mencapai tingkat yang sama, kini ia telah memiliki 3 jenis niat yang mencapai tingkat ke-4 tahap awal. Sekarang ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami niat bumi dan niat air. 2 hari pertama berlalu dengan tenang. Pada saat tidak ada tugas khusus, kehidupan para anggota Garda Naga Kekaisaran sebenarnya cukup santai. Mereka semua adalah para kultivator, sehingga tidak perlu melakukan patroli seperti tentara biasa. Ketika tidak ada tugas, mereka hanya perlu berkultivasi dengan tenang. Mereka akan dipanggil hanya ketika terjadi keadaan darurat. Pada malam hari di hari ketiga, Luming mendengar sedikit keributan di luar. Ia menghentikan kultivasinya, membuka pintu, dan berjalan keluar. Di halaman terlihat 2 orang. Salah satunya adalah Sun Lin. Orang lainnya adalah seorang pria paruh baya yang bertubuh kurus. Saat itu Sun Lin mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada pria kurus tersebut. Pria kurus yang wajahnya menyerupai monyet itu menerima cincin penyimpanan tersebut. Ketika ia melihat Luming keluar, ia tertawa kecil dan berjalan mendekat. Ia memperhatikan Luming sejenak. Pria kurus itu kemudian menjelaskan bahwa karena Luming telah bergabung dengan Garda Naga Kekaisaran, maka kedepannya ia akan berada di bawah perlindungan Shifang. Dengan perlindungan tersebut, kehidupan Luming akan berjalan lebih baik dan ia dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun perlindungan tersebut tentu tidak diberikan secara cuma-cuma. Luming perlu menunjukkan sedikit penghargaan. Sambil berbicara, pria kurus itu menggerakkan jari-jarinya dengan gerakan meminta. Luming akhirnya memahami maksud kedatangannya. Pria kurus itu jelas dikirim oleh Shifang untuk mengumpulkan keuntungan dari anggota baru. Tampaknya setiap anggota baru akan dimintai sejumlah biaya. Keserakahan mereka benar-benar tidak kecil. Luming kemudian bertanya berapa jumlah yang diminta. Pria kurus itu menjelaskan bahwa karena Luming memiliki posisi wakil Panji, maka jumlah yang harus ia bayarkan lebih besar daripada yang lain. Anggota biasa diminta membayar 50.000 batu asal. Sedangkan Luming harus membayar 200.000 batu asal. Mendengar jumlah tersebut, senyum di sudut bibir Luming semakin lebar. Jumlah itu memang sangat besar. Bagi seorang kultivator biasa di alam embrio roh, 50.000 batu asal sudah merupakan beban yang berat. Sedangkan 200.000 batu asal merupakan jumlah yang sangat besar. Itu benar-benar permintaan yang serakah. Luming kemudian mengatakan bahwa ia tidak memiliki sebanyak itu dan meminta pria tersebut pergi. Pria kurus itu mencibir dengan dingin.
Menurutnya Luming yang merupakan kultivator tingkat ke-7 alam embrio roh, tidak mungkin tidak memiliki 200.000 batu asal. Luming kemudian menjelaskan bahwa meskipun ia memiliki jumlah tersebut, jika semuanya diberikan, maka ia tidak akan memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Pria kurus itu menyatakan bahwa hal itu bukan urusannya. Jika Luming tidak dapat memberikan jumlah tersebut, sebaiknya ia segera keluar dari Garda Naga Kekaisaran. Tanpa perlindungan komandan utama, ia bahkan mungkin tidak akan mengetahui bagaimana dirinya mati di masa depan. Ancaman itu membuat Luming tertawa. Ia merasa pernyataan tersebut benar-benar menggelikan. Ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan perlindungan Shifang. Luming kemudian menyuruh pria itu segera pergi. Jika tidak, ia sendiri yang akan mengusirnya. Pria kurus itu menjadi marah. Ia menuduh Luming berani menghina komandan utama dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran besar. Namun sebelum ia dapat melanjutkan, Luming melangkah maju. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Tekanan kuat langsung menekan tubuh pria kurus itu. Tubuh pria tersebut gemetar hebat seolah disambar petir. Ia terhuyung mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Dengan wajah penuh kebencian, pria kurus itu segera melarikan diri dari halaman. Ia menghilang dalam sekejap. San Lin yang melihat kejadian itu tampak sangat khawatir. Ia menjelaskan bahwa tindakan Luming kemungkinan besar akan membuat Shifang datang untuk membalas. Namun Luming tampak sangat santai. Baginya Shifang hanyalah orang kecil yang tidak perlu ditakuti. Sun Lin kemudian menjelaskan bahwa yang benar-benar menakutkan sebenarnya adalah kakak laki-laki Shifang. Orang tersebut adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8 dan merupakan ahli pada tingkat pertama alam dewa spiritual. Bagi seorang ahli alam dewa spiritual, membunuh mereka tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Namun Luming hanya menjawab dengan nada santai. Ia duduk di bangku batu di halaman seolah tidak terjadi apa-apa. Sun Lin semakin merasa khawatir. Tidak lama kemudian terdengar suara keras. Pintu halaman tiba-tiba didobrak hingga terbuka. Shifang masuk bersama beberapa orang kepercayaannya dengan wajah muram. Ia langsung menuduh Luming telah melukai anggota Garda Naga Kekaisaran tanpa alasan. Shifang menyatakan bahwa ia mencurigai Luming memiliki motif tersembunyi. Ia kemudian menuntut agar Luming segera berlutut untuk menerima hukuman. Luming hanya melirik Shifang dengan tatapan acuh tak acuh. Ia menyebut Shifang sebagai orang bodoh dan memberi peringatan agar ia segera pergi. Luming memberi waktu 3 tarikan napas bagi Shifang untuk meninggalkan tempat itu. Shifang semakin marah. Ia menuduh Luming telah menghina atasan dan menyatakan bahwa kejahatan tersebut akan dilipat gandakan. Ia bahkan mengancam akan melumpuhkan kultivasi Luming dan mengusirnya dari Garda Naga Kekaisaran. Namun Luming hanya tersenyum tipis. Ia menantang Shifang untuk mencoba melakukannya. Bab 1094, Shifang mendengus dingin. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Luming benar-benar berani melawannya. Kakak laki-laki Shifang adalah seorang ahli tingkat pertama alam dewa spiritual dan juga pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika Luming berani menyentuhnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Selain itu, Shifang telah mempelajari teknik bela diri yang cukup kuat dari kakaknya. Bakatnya juga tidak buruk. Meskipun tingkat kultivasi Luming 1 tingkat lebih tinggi darinya, Shifang tetap tidak merasa takut. Luming tidak menjawab perkataan Shifang. Ia hanya berdiri lalu berjalan perlahan menuju Shifang. 3 tarikan napas telah berlalu. Luming menyatakan bahwa karena Shifang tidak pergi, maka ia akan melakukannya sendiri dan mengusirnya. Shifang langsung menjadi marah. Ia berteriak dengan keras dan memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama serta menaklukkan Luming. Aura Shifang meledak ketika ia menyerang lebih dulu. 3 orang lain yang datang bersamanya juga langsung bergerak. Aura mereka semua meledak. Ternyata ketiganya juga merupakan kultivator tingkat ke-6 alam embrio roh. Keempat orang itu adalah yang terkuat dalam panji tersebut dan selama ini selalu mengikuti Shifang. Ketika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka terlihat cukup besar. Namun di mata Luming, mereka tidak lebih dari anak-anak yang sedang bermain. Luming mengangkat kakinya dan menendang. Dalam sekejap 1 tendangan berubah menjadi 4 bayangan kaki. Semua serangan Shifang dan 3 orang lainnya langsung hancur. Telapak kaki Luming menghantam wajah mereka. 4 suara keras terdengar hampir bersamaan. Shifang dan ketiga orang itu terpental keluar halaman seperti 4 bola meriam.
Jeritan mereka menggema di udara malam sebelum akhirnya tubuh mereka terlempar semakin jauh. Di halaman masih tersisa pria parubaya kurus yang berwajah seperti monyet. Ia belum sempat pergi. Saat melihat kejadian itu, matanya hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya gemetar tanpa henti dan wajahnya menjadi pucat. Ia benar-benar ketakutan. Ia tidak menyangka Lu Ming akan begitu berani hingga berani menyerang Shi Fang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan tempur Lu Ming. Dengan satu tendangan saja, ia mampu mengalahkan Shi Fang dan 3 orang lainnya sekaligus. Padahal mereka berempat merupakan kultivator tingkat ke-6 alam embrio roh. Walaupun kultivasi Lu Ming berada satu tingkat lebih tinggi, kekuatan tempurnya jelas jauh melampaui kultivator biasa tingkat ke-7 alam embrio roh. Pria kurus itu memandang Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam. Lu Ming memerintahkannya untuk pergi. Pria itu segera mengangguk berkali-kali dan hendak meninggalkan halaman. Namun Lu Ming menghentikannya dengan suara dingin. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud pergi adalah berguling keluar dari tempat itu. Wajah pria kurus itu langsung menjadi pucat. Melihat Lu Ming mulai menunjukkan niat untuk bergerak, pria itu langsung ketakutan. Ia hampir tidak mampu menahan rasa takutnya. Akhirnya ia hanya bisa berbaring di tanah dengan penuh penghinaan lalu berguling keluar dari halaman. Setelah keluar, ia segera bangkit dan melarikan diri secepat mungkin. Sun Lin yang menyaksikan kejadian itu dipenuhi kecemasan. Ia khawatir bahwa setelah kejadian ini, Shi Fang pasti tidak akan membiarkan Lu Ming begitu saja. Namun Lu Ming sama sekali tidak merasa khawatir. Ia bertanya dengan santai mengapa harus takut. Setelah itu ia kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasi. Dengan satu gerakan tangan, banyak botol, kotak giok dan kotak besi muncul di dalam ruangan. Jumlahnya lebih dari 100. Semua barang tersebut ia peroleh dari istana suci di alam rahasia sebelumnya. Sebelumnya ia belum sempat memeriksanya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memeriksanya satu persatu. Ketika membuka beberapa botol giok, Lu Ming langsung merasa sangat senang. Isi di dalam botol-botol tersebut ternyata adalah pil pemurni roh. Pil pemurni roh dibuat menggunakan buah pemurni roh sebagai bahan utama. Jika sering dikonsumsi oleh kultivator puncak alam embrio roh, pil ini dapat sangat meningkatkan peluang untuk menembus alam dewa spiritual. Bahkan bagi ahli alam dewa spiritual, pil tersebut dapat memperkuat roh spiritual dan meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Di hadapan Lu Ming terdapat puluhan botol giok yang semuanya berisi pil pemurni roh. Setiap botol berisi 9 pil. Jumlah keseluruhannya mencapai beberapa ratus pil. Selain pil pemurni roh, masih ada banyak pil berharga lainnya. Sebagian besar bahkan tidak kalah berharganya dibandingkan pil pemurni roh. Selain itu terdapat juga berbagai bahan langka yang bahkan tidak dapat dikenali oleh Lu Ming. Ia menyimpan semuanya dengan hati-hati. Pada akhirnya ia mengeluarkan sebuah menara kecil berwarna merah menyala. Menara kecil itu adalah senjata spiritual tingkat kaisar. Begitu menara itu muncul, benda tersebut sedikit bergetar seolah ingin terbang menjauh. Namun energi sejati Lu Ming langsung menyelimuti menara itu dan menahannya. Lu Ming berpikir bahwa jika ia dapat memurnikan senjata spiritual tingkat kaisar tersebut, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun ia juga menyadari bahwa memurnikan senjata tingkat itu bukanlah hal yang mudah. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika ia berhasil memurnikannya, ia tidak akan mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Karena itu ia memutuskan untuk menunggu hingga memiliki waktu luang yang cukup sebelum memurnikannya. Menara kecil itu kemudian disimpan kembali. Lu Ming lalu mengambil beberapa pil pemurni roh dan mulai memurnikannya untuk memperkuat roh spiritualnya. Waktu berlalu perlahan. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya juga berlalu dengan tenang. Pada malam kedua, Lu Ming akhirnya bergerak. Ia meminta bantuan Dandan untuk mengukir sebuah formasi yang dapat menyembunyikan auranya. Setelah itu tubuhnya melesat menembus langit malam seperti bayangan hantu menuju kediaman Pangeran ke-8, Xie Zhen. Tujuan Lu Ming adalah menyelinap masuk dan mencari informasi tentang Xian Yanqing. Kediaman Pangeran ke-8 tentu dijaga ketat oleh Garda Naga Kekaisaran. Namun dengan kultivasi Lu Ming saat ini serta bantuan formasi penyembunyian aura, para penjaga tersebut sama sekali tidak mampu mendeteksinya. Kediaman Pangeran ke-8 sangat luas. Banyak istana dan pavilion berdiri di dalamnya. Lu Ming menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa seluruh area. Beberapa saat kemudian matanya berbinar. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas sebuah istana.
Dengan kesadaran spiritualnya, ia dapat melihat situasi di dalam istana itu dengan sangat jelas. Di dalam sebuah ruangan terlihat dua orang sedang berdiskusi. Salah satu dari mereka adalah Shifang. Orang lainnya adalah pria berusia sekitar 50 tahun dengan tubuh kekar dan aura yang kuat. Shifang tampak penuh kebencian ketika mengeluhkan kejadian yang terjadi. Ia meminta kakaknya untuk membalas dendam atas penghinaan yang ia terima. Menurutnya, wakil Panji baru bernama Ming Lu itu terlalu sombong hingga berani menyerangnya. Pria kekar tersebut adalah kakak laki-laki Shifang. Ia merupakan pengawal pribadi Pangeran ke-8 sekaligus ahli tingkat pertama alam dewa spiritual. Namun dengan kultivasi Lu Ming yang sudah mencapai tingkat kedua alam dewa spiritual serta kekuatan roh spiritual yang jauh lebih kuat, pihak lain sama sekali tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Pria kekar itu menyatakan bahwa tindakan Lu Ming memang berani. Namun sebagai ahli alam dewa spiritual sekaligus pengawal pribadi Pangeran ke-8, ia tidak dapat menyerang secara langsung karena dapat menimbulkan kritik dari orang lain. Ia kemudian menyatakan bahwa ia memiliki cara lain untuk menyingkirkan Lu Ming. Setelah itu ia mulai berbicara dengan transmisi suara. Karena itu Lu Ming tidak dapat mendengar isi percakapan selanjutnya. Lu Ming hanya mencibir dingin. Ia ingin melihat cara apa yang akan mereka gunakan untuk menyingkirkannya. Setelah itu ia meninggalkan tempat tersebut dan terus mencari lokasi Pangeran ke-8. Tidak lama kemudian ia akhirnya menemukan keberadaan Pangeran ke-8 di bagian terdalam kediaman tersebut. Pangeran ke-8 memang benar adalah Xie Zhen. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, Xie Zhen tampak lebih dewasa. Kultivasinya juga meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Saat itu Xie Zhen duduk tinggi di dalam sebuah aula besar. Beberapa orang berlutut di hadapannya sambil memberikan laporan. Tiba-tiba Xie Zhen memukul meja dengan keras. Ia tampak sangat marah karena misi yang mereka lakukan kembali gagal. Salah satu orang yang berlutut menjelaskan bahwa putri ke-16 berada di alam iblis jurang. Bakatnya sangat luar biasa dan kemajuan kultivasinya sangat menakutkan. Semua orang yang dikirim untuk menghadapi dirinya telah dibunuh olehnya. Bab 1095. Ketika mendengar penyebutan putri ke-16, jantung Lu Ming berdegup keras. Ia segera menyadari bahwa yang dimaksud adalah Xie Nianqing. Tatapan matanya langsung dipenuhi niat membunuh yang dingin. Dari percakapan yang baru saja didengarnya, Xie Nianqing ternyata berada di alam iblis jurang. Selain itu, Xie Zhen bahkan telah mengirim orang untuk membunuhnya. Pada saat itu niat membunuh dalam hati Lu Ming melonjak dengan sangat kuat. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa seolah sebuah batu besar telah terangkat dari dadanya. Setidaknya ia mengetahui bahwa Xie Nianqing masih hidup dan dalam keadaan selamat. Di dalam aula, wajah Xie Zhen tampak muram. Ia menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti keputusan ayahnya. Menurutnya Xie Nianqing hanyalah makhluk asing dan anak haram yang lahir dari seorang pelayan rendahan. Ayahnya tidak membunuhnya secara langsung dan juga tidak menekannya dalam api iblis alam iblis jurang. Sebaliknya, ia hanya dipenjara di alam iblis jurang dan dibiarkan bertarung melawan makhluk iblis di sana. Menurut Xie Zhen, itu merupakan keberuntungan besar bagi Xie Nianqing. Salah satu orang yang berlutut kemudian bertanya tentang langkah selanjutnya. Wajah Xie Zhen menjadi semakin dingin. Ia menyatakan bahwa wanita itu sangat membencinya. Selama Xie Nianqing masih hidup, ia tidak akan pernah merasa tenang. Salah seorang bawahannya kemudian memberikan pendapat. Ia menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Kaisar Suci kemungkinan tidak membunuh Xie Nianqing karena hubungan ayah dan anak. Namun keberadaan Xie Nianqing merupakan pantangan besar bagi klan Kaisar Suci. Meskipun tidak dibunuh, sangat kecil kemungkinan ia akan diizinkan keluar dari alam iblis jurang. Kemungkinan besar ia akan menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Namun Xie Zhen tetap tidak merasa tenang. Ia menyatakan bahwa bakat Xie Nianqing terlalu menakutkan. Selama ia masih hidup, rasa gelisah dalam hatinya tidak akan pernah hilang. Seseorang kemudian bertanya apakah mereka harus kembali mengirim orang untuk membunuhnya. Xie Zhen berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Ia menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan, akan diadakan upacara pengorbanan negara yang berlangsung setiap 1 juta tahun. Selama periode tersebut Kaisar Suci tidak sedang berkultivasi tertutup dan selalu memperhatikan berbagai urusan besar maupun kecil. Karena itu sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan mencurigakan. Setelah upacara tersebut selesai,
mereka akan mengirim para ahli ke alam iblis jurang dan membunuh Xie Nianqing sekaligus. Tatapan mata Xie Zhen dipenuhi kekejaman. Di atas aula, Lu Ming mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Ia hampir tidak mampu menahan niat membunuh yang meledak dalam dirinya. Namun sedikit aura yang bocor itu langsung dirasakan oleh seorang ahli di bawah. Seseorang tiba-tiba menjadi waspada. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, tubuh Lu Ming sudah bergerak. Dalam sekejap ia telah muncul ratusan mil jauhnya dan kembali menuju tempat tinggalnya. Ia sebenarnya ingin langsung membunuh Xie Zhen saat itu juga. Namun ia menahan diri. Sekarang bukan waktu yang tepat. Ia masih harus menemukan pintu masuk ke alam iblis jurang dan menyelamatkan Xie Nianqing. Jika ia membunuh Xie Zhen sekarang, seluruh kekuatan kerajaan pasti akan bergerak. Hal itu hanya akan mempersulit penyelamatan Xie Nianqing. Untuk sementara ia hanya bisa membiarkan Xie Zhen hidup sedikit lebih lama. Namun di dalam hatinya Lu Ming telah bersumpah bahwa suatu hari nanti ia pasti akan membunuh Xie Zhen. Sejak saat itu, setiap hari Lu Ming berusaha mencari informasi mengenai alam iblis jurang. Ia berkeliaran di berbagai tempat untuk mencari petunjuk. Namun setelah beberapa hari, ia tidak memperoleh hasil apapun. Tampaknya sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan alam iblis jurang. Lu Ming menduga bahwa alam iblis jurang kemungkinan merupakan sebuah dunia kecil atau alam rahasia. Pintu masuknya kemungkinan besar berada di dalam istana kerajaan. Selain mencari informasi, Lu Ming juga terus berkultivasi. Ia memurnikan pil pemurni roh dan memperdalam pemahaman terhadap niat langit dan bumi. Pil pemurni roh memang tidak dapat secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi Lu Ming. Namun pil tersebut dapat membuat roh spiritualnya menjadi semakin padat dan kesadaran spiritualnya semakin kuat. Semakin kuat roh spiritual seseorang, semakin besar pula manfaatnya bagi kultivasi di masa depan. 3 hari kemudian, ketika Lu Ming sedang berkultivasi, Xi Fang kembali datang. Lu Ming keluar dari kamarnya dan memandang Xi Fang dengan tatapan acuh tak acuh. Xi Fang tampak sangat tidak senang. Ia datang untuk menyampaikan sebuah perintah. Pangeran ke-8 akan pergi ke Gunung Teriakan Binatang untuk berburu. Semua anggota Garda Naga Kekaisaran harus ikut serta. Lu Ming hanya tersenyum ringan dan berjalan keluar bersama mereka. Di belakangnya Xi Fang memandang punggung Lu Ming dengan senyum dingin di sudut bibirnya. Tidak lama kemudian semua anggota Garda Naga Kekaisaran berkumpul. Mereka mengikuti Xie Zhen menuju Gunung Teriakan Binatang. Gunung Teriakan Binatang adalah sebuah pegunungan luas yang dipenuhi oleh berbagai binatang buas. Tempat tersebut merupakan lokasi berburu bagi keluarga kerajaan. Gunung itu juga digunakan oleh para keturunan keluarga Xie untuk melatih diri. Para anggota keluarga kerajaan sering datang ke sana untuk berburu dan bertarung melawan binatang buas. Di luar Gunung Teriakan Binatang terdapat sebuah perkemahan militer besar. Di sana terdapat berbagai tempat tinggal dan pasukan penjaga. Ketika rombongan tiba, Xie Zhen memandang pegunungan luas itu dengan penuh semangat. Ia memerintahkan Xi Fang untuk membawa para anggota Garda Naga Kekaisaran masuk ke dalam gunung bersamanya. Namun mereka tidak perlu secara khusus melindunginya. Semua orang diperbolehkan menyebar dan berburu sendiri. Mereka akan saling bersaing untuk melihat siapa yang dapat membunuh lebih banyak dan lebih kuat binatang buas. Xi Fang langsung menyatakan bahwa mereka tidak berani bersaing dengan Pangeran ke-8. Namun Xie Zhen hanya tertawa dan mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Ia bahkan berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang menunjukkan hasil terbaik. Setelah itu ia memimpin rombongan memasuki Gunung Teriakan Binatang. Xi Fang dan para anggota Garda Naga Kekaisaran juga mengikuti dari belakang. Di dalam hati Lu Ming muncul sebuah dugaan. Ia merasa bahwa kemungkinan besar Xi Fang dan kakaknya berencana menyingkirkannya di Gunung Teriakan Binatang. Senyum dingin muncul di wajahnya. Jika pihak lain benar-benar mencari kematian, ia tidak keberatan membantu mereka mencapainya. Setelah memasuki pegunungan, semua orang mulai berpencar. Lu Ming terbang menuju bagian yang lebih dalam dari gunung. Namun setelah beberapa saat, ia merasa sedikit bosan. Binatang buas di daerah luar pegunungan memiliki tingkat yang sangat rendah. Bahkan binatang buas tingkat raja dan tingkat laut roh langsung melarikan diri ketika melihatnya. Setelah setengah jam berlalu, tidak ada seorang pun yang datang menyerangnya. 2 jam kemudian situasi masih tetap sama. Lu Ming mulai merasa heran. Ia semula menduga bahwa seseorang akan mencoba menyerangnya di tempat ini. Namun tampaknya dugaan itu salah. Akhirnya ia berpikir bahwa kegiatan berburu mungkin akan segera berakhir.
Ia memutuskan untuk membunuh beberapa binatang buas agar tidak kembali dengan tangan kosong. Tubuhnya melesat ke udara. Tidak lama kemudian terdengar teriakan nyaring. Sekelompok elang perak terbang melintasi langit. Begitu melihat Lu Ming, lebih dari 10 elang perak langsung menyerangnya. Lu Ming hanya menggerakkan jarinya. Beberapa tombak energi terbentuk di udara dan melesat ke arah elang-elangan tersebut. 5 elang perak langsung tertusuk oleh tombak energi. Elang-elangan yang tersisa menjerit ketakutan lalu melarikan diri. Lu Ming tidak mengejar mereka. Ia menggunakan energi sejatinya untuk membawa 5 elang perak tersebut kembali ke perkemahan militer. Kelima elang perak itu memiliki kekuatan setara dengan tingkat ke-8 alam embrio roh. Hasil itu sudah cukup baginya. Ketika ia kembali ke perkemahan militer, Xie Zhen dan yang lainnya sudah lebih dahulu tiba. Di tanah perkemahan sudah tergeletak berbagai binatang buas dengan bentuk yang berbeda-beda. Si Fang berdiri di depan Xie Zhen sambil memuji hasil buruannya. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Xie Zhen berhasil membunuh 3 binatang buas tingkat ke-8 alam embrio roh dan 3 binatang buas tingkat ke-7 alam embrio roh. Hal itu dianggap sebagai pencapaian yang sangat mengesankan. Xie Zhen tampak merendah, namun rasa bangga di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Tiba-tiba pandangan Si Fang tertuju ke langit. Ia melihat Lu Ming kembali sambil menyeret 5 elang perak di belakangnya. Bab 1096. Lu Ming melemparkan 5 ekor elang perak itu ke tanah hingga permukaan tanah sedikit bergetar. Semua orang di perkemahan langsung terkejut. Kelima binatang itu adalah elang perak yang terkenal ganas. Lebih mengejutkan lagi, kelima elang perak tersebut berada pada tingkat ke-8 alam embrio roh. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Lu Ming mampu memburu 5 binatang buas tingkat tersebut. Pemandangan itu segera memicu gelombang kegemparan. Para penjaga naga kekaisaran mulai berdiskusi dengan penuh keterkejutan. Walaupun Lu Ming hanya membunuh 5 binatang buas, semuanya berada pada tingkat ke-8 alam embrio roh. Jika dibandingkan dari segi nilai hasil buruan, hasil Lu Ming sudah melampaui hasil buruan Xie Zhen. Hal ini membuat wajah Xie Zhen langsung menjadi muram. Di sampingnya, kakak laki-laki Si Fang menunjukkan senyum mencibir. Xie Zhen kemudian menanyakan kepada Si Fang tentang identitas Lu Ming. Si Fang menjelaskan bahwa Lu Ming adalah wakil pembawa panji yang baru dan memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-7 alam embrio roh. Xie Zhen kemudian memandang Lu Ming dengan tatapan tajam. Ketika melihat Lu Ming hanya menangkupkan tangan secara biasa tanpa menunjukkan sikap hormat yang lebih dalam, ketidaksenangan di dalam hati Xie Zhen semakin bertambah. Xie Zhen berjalan mendekati Lu Ming. Ia memuji kekuatan tempur Lu Ming dan menyatakan bahwa dirinya sangat menyukai orang dengan kekuatan tempur yang kuat. Ia kemudian menyatakan keinginannya untuk bertarung dengan Lu Ming. Sudut bibir Lu Ming sedikit terangkat. Xie Zhen meminta Lu Ming untuk menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri. Ia bahkan menyatakan bahwa Lu Ming tidak mungkin mampu melukainya. Sambil berbicara, Xie Zhen perlahan berjalan mendekat. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya dan auranya terus meningkat. Ia telah membangkitkan garis keturunan ilahi tingkat ke-5, sehingga kekuatan tempurnya sangat kuat. Seniman bela diri tingkat ke-7 alam embrio roh biasa sama sekali bukan tandingannya. Karena itulah ia penuh percaya diri. Orang-orang di sekitar mereka segera menjauh untuk memberi ruang. Si Fang dan kakaknya saling bertukar pandang sambil memperlihatkan senyum dingin. Pertarungan pun dimulai. Xie Zhen melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Cahaya tinju keemasan menembus udara dan langsung menyerang Lu Ming. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Ia berasal dari sekte tombak hitam, sehingga senjatanya memang tombak panjang. Ujung tombak bergetar dan membelah udara saat menusuk ke arah cahaya tinju tersebut. Benturan keras terjadi. Serangan tinju Xie Zhen langsung tertembus oleh tombak Lu Ming dan hancur. Mata Xie Zhen menyipit. Kilatan niat membunuh muncul di dalam tatapannya. Ia segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Cahaya keemasan di tubuhnya semakin kuat, dan gelombang kekuatan tinju terus menghujani Lu Ming. Lu Ming menggerakkan tombaknya dengan tenang. Bunga tombak bermekaran di udara dan menangkis semua serangan yang datang. Benturan demi benturan terdengar keras. Setiap kali cahaya tinju bertabrakan dengan tombak, keduanya langsung lenyap tanpa bekas. Di masa lalu ketika berada di Kekaisaran Sembilan Naga, tingkat kultivasi Xie Zhen berada pada puncak tingkat ke-7 alam laut roh.
Kini setelah lebih dari 3 tahun berlalu dan berada di dinasti suci kuno yang kaya sumber daya, tingkat kultivasinya telah meningkat hingga tingkat ke-6 alam embrio roh. Kekuatan tempurnya memang cukup kuat. Bahkan banyak ahli tingkat ke-8 alam embrio roh yang bukan tandingannya dan dapat dibunuh olehnya. Namun lawannya sekarang adalah Lu Ming. Lu Ming bahkan sengaja menahan sebagian besar kekuatannya. Puluhan jurus telah berlalu namun Xie Zhen tetap tidak mampu mengalahkan Lu Ming. Kilatan niat membunuh semakin kuat di mata Xie Zhen. Di atas kepalanya tiba-tiba muncul sosok raksasa setinggi sekitar 100 meter. Sosok itu mengenakan baju zirah emas dan memegang tombak panjang. 5 lingkaran cahaya emas berputar di sekelilingnya sehingga tampak seperti dewa perang. Tubuh Xie Zhen berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan sosok raksasa berzirah emas tersebut. Raksasa itu kemudian mengayunkan tombak emasnya. Cahaya tombak memancar dengan kekuatan mengerikan dan menusuk ke arah Lu Ming. Tombak raksasa itu menembus udara dengan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming langsung merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Xie Zhen jelas benar-benar ingin membunuhnya. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Jika bukan karena ia khawatir akan menarik perhatian terlalu banyak orang, ia sudah lama membunuh Xie Zhen di tempat itu juga. Lu Ming melangkah maju. Tubuhnya melesat ke udara. Cahaya tombak di tangannya berkembang dengan cepat hingga menjadi tombak raksasa sepanjang ratusan meter dan selebar puluhan meter. Ia mengayunkan tombak itu ke arah raksasa berzirah emas. Benturan dahsyat terjadi. Seluruh perkemahan militer bergetar. Tubuh raksasa berzirah emas itu terguncang hebat dan terdorong mundur oleh serangan Lu Ming. Lu Ming tidak memberi kesempatan untuk bernapas. Ia langsung menerjang maju. Tombak raksasa itu diayunkan dari atas ke bawah dengan kekuatan yang mampu membelah gunung. Serangan itu menghantam tubuh raksasa berzirah emas dengan keras. Tubuh raksasa itu bergetar hebat dan hampir jatuh ke tanah. Lu Ming segera mengubah arah serangan tombaknya. Tombak itu disapu secara horizontal dan kembali menghantam tubuh raksasa berzirah emas. Jeritan menyayat terdengar. Tubuh raksasa berzirah emas itu langsung runtuh dan berubah kembali menjadi tubuh Xie Zhen. Xie Zhen memuntahkan darah segar dan terpaksa mundur beberapa langkah. Melihat pemandangan itu, kakak laki-laki Shifang segera bergerak maju. Tubuhnya muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Aura kuat dari tingkat pertama alam dewa roh langsung meledak dari tubuhnya. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh perkemahan militer. Banyak orang langsung berubah pucat. Tekanan dari seorang ahli alam dewa roh terlalu menakutkan. Banyak orang gemetar dan keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Namun Lu Ming tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Ia bahkan memandang Xie Zhen dengan santai. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Pangeran ke-8 sendiri yang memerintahkannya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Ia hanya menjalankan perintah tersebut, sehingga tanpa sengaja melukai sang pangeran. Xie Zhen tetap menunjukkan tatapan dingin. Ia menyatakan bahwa Pangeran ke-8 adalah sosok yang sangat mulia. Melukai dirinya berarti tidak menghormati atasan dan merupakan dosa besar. Xie Zhen menyatakan bahwa ia akan melumpuhkan Lu Ming dan mengurungnya di penjara surgawi agar ia merenungkan kesalahannya. Sudut bibir Xie Zhen memperlihatkan senyum dingin. Di sampingnya, Shifang memandang Lu Ming dengan ekspresi penuh kesombongan. Di belakang mereka, wajah Xie Zhen terlihat muram dan menyeramkan. Namun ia sama sekali tidak menghentikan tindakan Xie Zhen. Di dalam hatinya, Xie Zhen merasa bahwa Lu Ming memang pantas mati. Lu Ming tertawa keras. Ia menyatakan bahwa semua ini benar-benar konyol. Pangeran ke-8 sendiri yang memerintahkannya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Ia hanya mengikuti perintah tersebut. Namun sekarang ia justru disalahkan dan bahkan hendak diserang. Ia menyatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi, siapa yang akan berani mematuhi perintah di masa depan? Pada saat itu Lu Ming akhirnya memahami semuanya dengan jelas. Semua ini sebenarnya adalah rencana Xie Zhen sejak awal. Xie Zhen sangat memahami sifat Xie Zhen yang sempit hati. Jika Lu Ming bertarung dengan Xie Zhen dan menang atau bahkan melukainya, maka kematian Lu Ming sudah pasti. Bahkan jika sebelumnya Lu Ming tidak membunuh lebih banyak binatang buas daripada Xie Zhen, Xie Zhen tetap akan mencari cara agar Xie Zhen bertarung dengannya. Namun hari ini segalanya berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan Xie Zhen. Jumlah binatang buas yang dibunuh Lu Ming bahkan melebihi hasil Xie Zhen. Hal itu langsung membuat Xie Zhen merasa tidak senang dan ingin bertarung dengan Lu Ming.
Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Xi Zhen sudah memiliki niat untuk membunuh Lu Ming. Jika kekuatan Lu Ming terlalu lemah, ia akan dibunuh oleh Xi Zhen di tempat. Namun jika kekuatan Lu Ming lebih kuat dan berhasil mengalahkan Xi Zhen, maka kebencian Xi Zhen akan semakin besar dan kematian Lu Ming tetap tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, apapun hasilnya, Lu Ming sudah ditakdirkan untuk mati dalam rencana mereka. Xi Fang kemudian berteriak dengan marah. Ia menyatakan bahwa Lu Ming telah menghina pangeran ke-8 dan seluruh keluarganya seharusnya dihukum mati. Tatapan mata Xi Zhen menjadi semakin dipenuhi niat membunuh. Seekor semut rendahan berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Menurutnya, Lu Ming pantas dibunuh berkali-kali. Pada saat itu niat membunuh Xi Zhen juga meledak. Ia melangkah maju. Tekanan dahsyat dari alam Dewa Roh langsung menekan ke arah Lu Ming. Bab 1097. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Ia menyadari bahwa identitas yang sedang digunakannya kemungkinan besar tidak akan dapat dipertahankan lagi. Di dalam hatinya muncul niat untuk segera bertindak. Ia berencana membunuh Xi Zhen, Xi Fang, dan Xi Zhen sekaligus. Namun tepat pada saat itu, tawa keras tiba-tiba terdengar dari langit. Suara gemuruh mengikuti tawa tersebut, seolah ribuan pasukan kavaleri sedang berlari di udara. Semua orang segera menengadah. Di langit terlihat ratusan pasukan kavaleri yang sedang melaju. Setiap orang menunggangi seekor kuda perang berwarna merah menyala. Tubuh kuda-kuda perang itu dipenuhi sisik merah terang. Di kepala mereka tumbuh sepasang tanduk naga. Api berkobar di seluruh tubuh mereka sehingga tampak sangat perkasa. Kuda-kuda itu adalah kuda naga yang konon memiliki garis keturunan naga sejati. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dibandingkan naga banjir. Jumlah pasukan kavaleri itu mencapai ratusan orang. Semua orang menunggangi kuda naga. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda bertubuh ramping. Ia mengenakan baju zirah merah menyala serta sepatu bot merah yang serasi. Rambutnya terurai bebas dan matanya memancarkan kilatan tajam seperti petir. Auranya sangat kuat dan mengesankan. Banyak orang segera berseru dengan nada terkejut. Pemuda itu adalah pangeran ke-10. Ratusan kuda naga berhenti di udara dan kemudian muncul tepat di atas perkemahan militer. Xi Zhen, Xi Fang, dan yang lainnya segera berlutut dengan penuh hormat. Tatapan mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Xi Zhen memandang pemuda itu dengan ekspresi agak muram. Di kedalaman matanya tampak sedikit rasa iri sekaligus hormat. Pangeran ke-10 yang bernama Xie Yan adalah seorang jenius luar biasa. Di antara semua putra Kaisar Suci, kedudukannya berada di jajaran teratas. Ia dikenal sebagai jenius kelas 2 yang namanya mengguncang benua tengah. Tingkat kultivasinya sangat tinggi dan bahkan telah melangkah ke alam Dewa Roh. Statusnya di dalam dinasti suci kuno sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Xie Zhen. Di dalam keluarga kekaisaran, kedudukannya hanya berada di bawah Xie Nianjun. Xie Yan memandang ke arah perkemahan dengan santai. Ia melihat situasi yang tampak tegang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Nada bicaranya penuh kepercayaan diri dan tidak memberi ruang bagi penolakan. Salah seorang penjaga naga kekaisaran segera maju dan menceritakan seluruh kejadian yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan itu, Xie Yan tertawa ringan. Ia menyatakan bahwa kakaknya semakin tidak berguna. Seorang wakil pembawa panji tingkat ke-7 alam embrio roh saja tidak mampu dikalahkan. Lebih parah lagi, setelah kalah dalam pertarungan yang telah disepakati, justru ingin membunuh lawannya. Jika hal seperti ini tersebar, seluruh klan Kaisar Suci akan menjadi bahan ejekan. Wajah Xie Zhen langsung berubah. Namun ia segera memaksakan senyum yang tidak alami. Ia menyatakan bahwa Xie Yan salah paham. Ia tidak pernah berniat membunuh Lu Ming. Xi Zhen hanya berdiri di depannya karena khawatir melihat dirinya terluka. Menurutnya semua itu hanyalah kesalahpahaman. Xie Yan hanya tersenyum. Ia memuji kekuatan tempur Lu Ming yang luar biasa. Menurutnya seorang wakil pembawa panji tingkat ke-7 alam embrio roh yang mampu menekan Xie Zhen memang bisa dianggap sebagai bakat yang bagus. Mendengar pujian itu, tangan Xie Zhen mengepal begitu kuat hingga terdengar suara retakan. Ia sangat marah, namun tetap berusaha menahan emosinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia kembali tersenyum. Ia menyatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming memang sangat baik. Karena itu, ia berencana memindahkan Lu Ming ke pasukan penegak hukum.
Dalam waktu dekat akan diadakan upacara pengorbanan negara yang berlangsung setiap 1 juta tahun. Pada saat itu kota suci pasti akan menjadi sangat kacau. Pasukan penegak hukum sedang kekurangan tenaga sehingga Lu Ming akan dipindahkan ke sana. Mendengar keputusan tersebut, mata Xi Fang dan Xi Zheng langsung bersinar. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Orang-orang lain di sekitar justru memandang Lu Ming dengan tatapan penuh rasa kasihan. Lu Ming sedikit terkejut melihat reaksi tersebut. Ia tidak mengerti mengapa semua orang memandangnya seperti itu. Xie Yan hanya tertawa ringan. Ia menyatakan bahwa Lu Ming adalah bawahan Xie Zhen sehingga keputusan sepenuhnya berada di tangan Xie Zhen. Setelah itu ia memimpin pasukan kavaleri berkuda naga meninggalkan perkemahan dan kembali menuju gunung teriakan binatang. Setelah Xie Yan pergi, wajah Xie Zhen kembali menjadi muram. Ia memandang Lu Ming dengan dingin. Ia memerintahkan Lu Ming untuk kembali dan menunggu perintah resmi. Sebentar lagi perintah pemindahan akan tiba dan Lu Ming akan dipindahkan ke pasukan penegak hukum sebagai seorang komandan. Dengan kekuatan tempurnya, posisi tersebut dianggap cukup pantas. Setelah mengatakan hal itu, ekspresi orang-orang di sekitar semakin aneh. Tatapan mereka terhadap Lu Ming semakin dipenuhi rasa kasihan. Kemudian Xie Zhen menunjuk Sun Lin. Ia menyatakan bahwa Sun Lin juga akan dipindahkan bersama Lu Ming ke pasukan penegak hukum. Wajah Sun Lin langsung berubah pucat. Ia segera berlutut dengan putus asa dan memohon agar tidak dipindahkan. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya kebetulan tinggal bersama Lu Ming dan sebenarnya tidak mengenalnya dengan baik. Namun Xie Zhen menatapnya dengan dingin. Sun Lin tidak berani berkata apapun lagi. Tubuhnya berdiri kaku dengan wajah pucat. Xie Zhen kemudian melayang ke udara dan kembali ke kediamannya. Yang lain segera mengikuti dari belakang. Sun Lin menghela napas panjang dengan wajah penuh kesedihan. Ia merasa bahwa dirinya benar-benar akan celaka karena Lu Ming. Lu Ming merasa penasaran. Ia menanyakan mengapa Sun Lin begitu takut bergabung dengan pasukan penegak hukum. Dari namanya saja, pasukan tersebut seharusnya memiliki kekuasaan besar. Di banyak sekte biasanya terdapat aula penegak hukum yang memiliki wewenang besar dan sangat dihormati. Namun sikap Sun Lin menunjukkan ketakutan yang jelas. Bahkan sebelumnya banyak orang memandang Lu Ming dengan rasa kasihan ketika mendengar tentang pemindahan itu. Sun Lin kembali menghela napas. Ia menjelaskan bahwa pasukan penegak hukum memang memiliki kekuasaan besar pada masa lalu. Pasukan tersebut merupakan lembaga penegak hukum resmi dinasti suci kuno. Mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban di seluruh kota suci. Siapapun yang melakukan kejahatan di kota tersebut akan ditindak oleh pasukan penegak hukum, tidak peduli berasal dari kekuatan mana. Lu Ming mengangguk. Jika demikian, kekuasaan pasukan itu memang sangat besar. Sun Lin kemudian menjelaskan keadaan yang sebenarnya. 30.000 tahun yang lalu, ketika dinasti suci kuno masih memerintah dunia dengan kekuatan mutlak, pasukan penegak hukum memang sangat menakutkan. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan langsung ditangkap atau bahkan dibunuh di tempat. Pada masa itu semua orang ingin bergabung dengan pasukan penegak hukum. Begitu seseorang menjadi anggota pasukan tersebut, semua orang akan merasa takut kepadanya. Namun keadaan sekarang sudah berubah. Kekuatan dinasti suci kuno telah melemah. Sebaliknya berbagai kekuatan besar dan para kaisar di dunia semakin kuat. Akibatnya posisi pasukan penegak hukum menjadi sangat canggung. Sun Lin memberikan sebuah contoh. Jika seorang murid dari kekuatan besar melakukan kejahatan di kota suci, pasukan penegak hukum harus memutuskan apakah akan bertindak atau tidak. Jika mereka tidak bertindak, maka itu sama saja mempermalukan dinasti suci kuno, karena pasukan tersebut mewakili wajah kerajaan. Namun jika mereka bertindak, para ahli dari kekuatan besar itu akan menekan keluarga kerajaan. Dalam situasi seperti itu, keluarga kerajaan seringkali memilih mengorbankan pasukan penegak hukum untuk meredakan konflik. Dengan kata lain, pasukan penegak hukum bisa menjadi kambing hitam kapan saja. Lu Ming akhirnya mengerti. Masalah utamanya adalah karena dinasti suci kuno sekarang terlalu lemah untuk menyinggung kekuatan-kekuatan besar. Akibatnya kewenangan pasukan penegak hukum hampir tidak memiliki arti. Jika mereka tidak bertindak, mereka dianggap mempermalukan dinasti. Namun jika mereka bertindak, mereka bisa ditekan dan dikorbankan oleh kerajaan. Apapun yang dilakukan, hasilnya tetap buruk. Tidak heran semua orang panik ketika mendengar bahwa Lu Ming akan dipindahkan ke pasukan tersebut. Sun Lin kembali menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa setelah dipindahkan ke pasukan penegak hukum, hidup mereka mungkin akan berakhir.
Terlebih lagi upacara pengorbanan negara yang berlangsung setiap 1 juta tahun akan segera dimulai. Pada saat itu seluruh kekuatan besar dari benua alam liar ilahi akan berkumpul di kota suci. Kekacauan besar pasti akan terjadi. Dalam situasi seperti itu, bergabung dengan pasukan penegak hukum sama saja dengan melangkah menuju jalan buntu. Setelah berkata demikian, Sun Lin melayang ke udara dengan wajah penuh kesedihan. Bab 1098. 3 hari kemudian, perintah pemindahan resmi dikeluarkan. Lu Ming dipindahkan ke pasukan penegak hukum sebagai seorang komandan yang memimpin satu tim berjumlah 100 orang. Sun Lin juga ikut dipindahkan sebagai bawahannya. Setelah menerima surat perintah tersebut, Lu Ming segera berangkat bersama Sun Lin menuju markas pasukan penegak hukum. Bagi Lu Ming, pemindahan ini tidak menimbulkan masalah apapun. Justru menurutnya posisi ini lebih baik. Ia memiliki kebebasan yang lebih besar untuk bergerak di kota suci dan dapat berkeliaran dengan lebih leluasa. Dengan begitu ia juga dapat mengumpulkan lebih banyak informasi. Berbeda dengan Lu Ming, wajah Sun Lin tampak muram sepanjang perjalanan. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan masa depan. Tidak lama kemudian mereka tiba di tempat pasukan penegak hukum ditempatkan, yaitu Aula Penegak Hukum. Di kota suci terdapat banyak pos penegak hukum. Setiap tim terdiri dari 100 orang yang dipimpin oleh seorang komandan. Tim tersebut ditempatkan di suatu pos dan bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah tertentu. Tim yang dipimpin oleh Lu Ming bertanggung jawab atas wilayah timur laut kota suci. Ketika Lu Ming memasuki aula penegak hukum, ia melihat beberapa orang sedang duduk dengan lesu di dalam ruangan. Tidak ada orang lain yang terlihat. Beberapa orang itu hanya melirik Lu Ming dan Sun Lin sekilas sebelum kembali duduk dengan wajah tidak bersemangat. Lu Ming mengerutkan kening. Ia bertanya di mana anggota yang lain. Salah seorang pria memandangnya sekilas lalu mengingatkan bahwa menerobos masuk ke aula penegak hukum tanpa izin adalah pelanggaran serius. Lu Ming segera mengeluarkan tanda identitasnya dan menyatakan bahwa dirinya adalah komandan baru. Ia kembali menanyakan keberadaan anggota yang lain. Begitu melihat tanda identitas tersebut, mata beberapa orang itu langsung berbinar. Tatapan mereka dipenuhi keserakahan. Seolah-olah api semangat tiba-tiba menyala di tubuh mereka. Mereka segera berdiri satu persatu. Salah seorang di antara mereka berteriak keras bahwa komandan baru telah datang dan semua orang harus segera keluar karena mereka akan mendapatkan uang untuk digunakan lagi. Suaranya menggema ke seluruh bangunan. Sesaat kemudian suara angin berdesir di berbagai arah. Sosok-sosok bergegas keluar dari berbagai ruangan dan sudut aula penegak hukum. Jumlah mereka mencapai sekitar 80 hingga 90 orang. Begitu muncul, semua orang langsung menatap Lu Ming dan Sun Lin dengan mata berkilat-kilat. Tatapan mereka seperti sekelompok orang yang telah lama kelaparan dan tiba-tiba melihat makanan lezat di depan mata. Seorang pria besar yang bertubuh kekar seperti gorila melangkah maju. Otot-ototnya menonjol dengan jelas, dan wajahnya dipenuhi ekspresi ganas. Ia menyatakan bahwa Lu Ming pasti orang sial yang baru saja dipindahkan ke tempat itu. Namun kebetulan Lu Ming datang pada waktu yang tepat. Ia memerintahkan agar Lu Ming segera menyerahkan semua batu asal dan harta berharganya untuk dibagikan kepada semua orang. Seorang pria tua berambut putih yang tampak berusia sekitar 60 tahun ikut mencibir. Ia mengatakan bahwa Lu Ming hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-7 alam embrio roh, tetapi bisa dipindahkan ke sana sebagai komandan. Menurutnya pasti ada seseorang yang telah disinggung oleh Lu Ming sehingga ia dipindahkan ke tempat itu. Ia juga memerintahkan Lu Ming untuk menyerahkan semua batu asal dan hartanya. Orang-orang lain ikut bersorak riuh. Mereka membicarakan rencana untuk bersenang-senang setelah mendapatkan batu asal dari Lu Ming. Sebagian dari mereka bahkan mengeluh bahwa mereka sudah lama tidak menikmati kehidupan. Semua orang memandang Lu Ming seperti sepotong daging yang siap diperebutkan. Wajah Sun Lin menjadi pucat. Sementara itu Lu Ming justru terdiam sejenak dengan ekspresi bingung. Apakah ini benar-benar pasukan penegak hukum? Ia bahkan hampir mengira bahwa dirinya telah memasuki sarang perampok. Namun setelah mengamati dengan cermat, tempat ini memang benar-benar aula penegak hukum. Lu Ming memperlihatkan senyum aneh. Ia menyatakan bahwa orang-orang itu ingin merampok dirinya. Pria besar bertubuh gorila menjawab bahwa memang begitu kenyataannya. Ia menyuruh Lu Ming segera menyerahkan hartanya sebelum tinjunya mulai merasa gatal. Senyum di wajah Lu Ming justru semakin lebar.
Ia memandang seluruh ruangan lalu menyatakan bahwa jika begitu keadaannya, sekarang justru ia yang akan merampok mereka. Ia memerintahkan semua orang untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Lu Ming dengan mulut ternganga. Sesaat kemudian tawa keras meledak di seluruh aula. Mereka menganggap ucapan Lu Ming sebagai lelucon besar. Beberapa orang mengejek bahwa seorang ahli tingkat ke-7 alam embrio roh berani mencoba merampok mereka. Yang lain menyatakan bahwa Lu Ming pasti mengira dirinya benar-benar seorang komandan. Padahal sebenarnya ia hanya sama sialnya dengan mereka karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya. Pria besar bertubuh gorila itu melangkah maju. Aura kuat meledak dari tubuhnya. Ia memiliki tingkat kultivasi kesempurnaan agung alam embrio roh dan merupakan salah satu yang terkuat di antara mereka. Dengan ekspresi ganas, ia mengulurkan tangan untuk menangkap Lu Ming. Lu Ming menatapnya dengan dingin. Ia mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat dan langsung mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Energi sejatinya meledak. Tubuh pria besar itu langsung terangkat. Lu Ming melemparkannya dengan keras ke lantai. Tubuh pria besar itu menghantam tanah seperti karung pasir. Seluruh aula penegak hukum bergetar hebat. Jika bukan karena perlindungan formasi kuat yang terukir di bangunan tersebut, tempat itu mungkin sudah hancur. Pria besar itu terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Energi inti dalam tubuhnya langsung tercerai-berai oleh kekuatan Lu Ming. Tubuhnya terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Ia tergeletak di tanah tanpa kekuatan sambil meratap. Seluruh aula langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Seorang ahli kesempurnaan agung alam embrio roh ternyata dapat dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Hal itu benar-benar sulit dipercaya. Pria tua berambut putih segera berteriak. Ia memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Menurutnya kekuatan tempur Lu Ming pasti sangat kuat dan ia pasti memiliki banyak harta. Sekitar 80 hingga 90 prajurit penegak hukum segera menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming melangkah maju. Tubuhnya melesat seperti kilat. Telapak tangannya bergerak cepat. Suara tamparan keras terus terdengar di dalam aula. Jeritan dan ratapan bercampur menjadi satu. Kurang dari 1 menit kemudian, seluruh prajurit penegak hukum telah tergeletak di lantai. Sekitar 80 hingga 90 orang itu berguling kesakitan. Salah satu sisi wajah mereka membengkak parah. Keadaan mereka tampak sangat menyedihkan. Sun Lin berdiri terpaku dengan mulut ternganga lebar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lu Ming hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-7 alam embrio roh. Namun kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Di antara kelompok prajurit penegak hukum ini terdapat 5 hingga 6 orang yang berada di tingkat kesempurnaan agung alam embrio roh. Yang lain setidaknya berada di tingkat ke-4 alam embrio roh. Namun semua orang itu dapat dikalahkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Di depan Lu Ming mereka tampak lemah seperti bayi. Sun Lin merasa pikirannya menjadi kacau. Lu Ming berdiri dengan gagah. Penampilannya sekarang adalah seorang pria berjanggut lebat dengan tubuh kekar. Tatapan matanya tampak sangat menakutkan. Ia mengangkat tangannya. Energi inti meledak keluar dan menyedot semua cincin penyimpanan dari jari para prajurit penegak hukum. Jika mereka ingin merampok dirinya, mereka harus siap untuk dirampok balik. Lu Ming pertama-tama memeriksa cincin penyimpanan milik pria besar bertubuh gorila. Namun setelah memeriksanya, ia justru tertegun. Ia menatap pria besar itu dengan wajah tak percaya. Di dalam cincin penyimpanan tersebut hampir tidak ada apapun selain beberapa kristal roh. Tidak ada batu asal sama sekali. Tidak ada senjata roh yang layak. Bahkan pil atau bahan berharga juga tidak ditemukan. Padahal pria itu adalah ahli kesempurnaan agung alam embrio roh. Namun isi cincin penyimpanannya sangat menyedihkan. Lu Ming kemudian memeriksa cincin penyimpanan milik orang lain. Hasilnya bahkan lebih mengejutkan. Sebagian besar orang itu lebih miskin daripada pria besar tadi. Lu Ming benar-benar terdiam. Orang-orang ini terlalu miskin. Tingkat kultivasi terendah di antara mereka berada pada tingkat ke-4 alam embrio roh. Namun keadaan mereka bahkan tampak lebih miskin dibandingkan beberapa seniman bela diri alam raja bela diri. Bab 1099. Lu Ming memeriksa puluhan cincin penyimpanan dan menemukan bahwa isinya hampir sama semua. Keadaan di dalamnya begitu menyedihkan, hingga hampir tidak pantas dimiliki oleh para ahli bela diri,
yang tingkat kultivasinya berada di atas tingkat keempat alam embrio roh. Melihat ekspresi Luming yang tercengang, pria besar bertubuh seperti gorila dan yang lainnya tampak sedikit malu. Dengan satu lambaian tangan, Luming mengembalikan semua cincin penyimpanan itu. Benda-benda tersebut terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Tatapan Luming menyapu seluruh ruangan dengan tajam. Ia memerintahkan semua orang untuk bangun dan berhenti berpura-pura tidak berdaya. Sebenarnya Luming tidak menyerang mereka dengan serius sebelumnya. Ia hanya mengacaukan inti energi mereka untuk sementara waktu. Hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang berarti. Bagaimanapun juga, ia sekarang adalah komandan mereka. Tidak mungkin ia membunuh para bawahannya begitu saja pada hari pertama kedatangannya. Barulah kemudian pria gorila hitam dan yang lainnya perlahan bangkit dari lantai. Begitu berdiri, pria gorila hitam itu langsung memperlihatkan senyum polos yang tampak sangat jujur, sangat berbeda dari ekspresi ganas yang sebelumnya ia perlihatkan. Ia memuji kemampuan tempur Luming dengan penuh kekaguman. Pria tua berambut putih juga ikut memuji, menyatakan bahwa kultivasi Luming benar-benar luar biasa dan mampu mengalahkan mereka hanya dalam beberapa gerakan. Sepanjang hidupnya ia belum pernah melihat hal seperti itu. Para prajurit penegak hukum yang lain juga ikut memuji dan menyanjung. Kelopak mata Luming berkedut. Ia hampir tidak tahu harus berkata apa. Baru saja orang-orang ini berniat merampoknya, tetapi sekarang sikap mereka berubah secepat angin. Luming kemudian bertanya dengan rasa penasaran mengapa mereka begitu miskin hingga bahkan tidak memiliki satupun batu asal di dalam cincin penyimpanan mereka. Mendengar pertanyaan itu, semua orang langsung menghela napas panjang. Beberapa orang mulai menjelaskan keadaan sebenarnya. Setelah mendengarkan cerita mereka, Luming terdiam cukup lama. Ternyata kehidupan pasukan penegak hukum jauh lebih buruk daripada yang pernah diceritakan oleh Sun Lin. Pasukan penegak hukum seharusnya bertugas menegakkan hukum di kota suci, serta menjaga martabat dinasti suci kuno. Namun keadaan dinasti suci kuno sekarang sudah jauh berbeda dari masa kejayaannya. Walaupun masih dianggap sebagai kekuatan besar yang dominan, kekuatan mereka tidak lagi cukup untuk benar-benar menguasai dunia seperti dahulu. Karena itu ketika berhadapan dengan berbagai kekuatan besar lain, mereka harus sangat berhati-hati dan menjaga hubungan baik. Ketika murid-murid dari kekuatan besar melakukan kejahatan, pasukan penegak hukum tidak berani menangkap atau menghukum mereka secara langsung. Namun demi menjaga wibawa keluarga kerajaan, sesuatu tetap harus dilakukan. Akibatnya dalam banyak kejadian pasukan penegak hukum justru harus mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri. Mereka memberikan berbagai hadiah kepada para pelaku kejahatan dari kekuatan besar, memohon agar pihak tersebut bersedia meminta maaf secara terbuka. Dengan cara itu wajah keluarga kerajaan tetap terjaga, sementara para pelaku kejahatan juga mengakui kesalahan mereka secara formal. Masalah pun dianggap selesai. Namun semua biaya itu berasal dari kantong para prajurit penegak hukum sendiri. Seiring berjalannya waktu, tidak mengherankan jika mereka akhirnya menjadi sangat miskin. Karena itulah ketika melihat Luming sebagai orang baru, mereka langsung berpikir untuk merampoknya. Luming benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menghela napas. Pasukan penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru harus memberi keuntungan kepada para pelanggar hukum. Hal seperti itu benar-benar sulit dipercaya. Seorang pria tua berambut putih kembali menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya pasukan penegak hukum diciptakan untuk menegakkan hukum atas nama dinasti suci kuno. Namun sekarang dinasti tersebut sudah tidak memiliki kekuatan sebesar dulu. Sebenarnya pasukan penegak hukum seharusnya sudah dibubarkan sejak lama. Akan tetapi keluarga kerajaan tetap mempertahankannya demi menjaga martabat mereka. Akibatnya hampir tidak ada orang yang ingin bergabung dengan pasukan tersebut. Biasanya hanya orang-orang yang telah menyinggung tokoh besar yang akan dipindahkan ke tempat ini. Luming akhirnya memahami alasan mengapa Xie Zhen memindahkannya ke pasukan penegak hukum, bahkan langsung menjadikannya seorang komandan. Upacara pengorbanan nasional yang berlangsung setiap 1 juta tahun akan segera tiba. Banyak tokoh dari berbagai kekuatan besar telah berkumpul di kota suci. Ini adalah masa yang penuh masalah. Jika terjadi sesuatu, Luming sangat mungkin menyinggung seseorang tanpa menyadarinya. Sebagai komandan, tanggung jawab yang harus ia tanggung juga jauh lebih besar. Namun sudut bibir Luming justru terangkat membentuk senyum tipis. Ia tampak sama sekali tidak khawatir. Ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya kepada pria gorila hitam.
Di dalamnya terdapat 10.000 batu asal. Lu Ming memerintahkan mereka untuk menggunakan uang itu membeli anggur terbaik dan makanan lezat. Sebagai orang baru, ia ingin mentraktir semua orang makan bersama. Jika masih ada sisa, mereka juga bisa membeli beberapa senjata roh. Para prajurit penegak hukum itu bahkan telah menjual senjata roh mereka sebelumnya demi bertahan hidup. Pria gorila hitam yang menerima cincin penyimpanan itu sempat tertegun sejenak. Kemudian wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia segera mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Orang-orang lain juga sangat gembira. Mereka segera pergi membeli berbagai makanan lezat, anggur roh, serta beberapa senjata roh. Makanan yang dikonsumsi oleh para praktisi bela diri tentu berbeda dengan makanan biasa. Semua daging berasal dari binatang buas atau monster yang kuat. Anggur yang mereka minum juga merupakan anggur roh yang sangat mahal. Setengah hari kemudian pria gorila hitam dan yang lainnya kembali membawa banyak makanan dan minuman. 80 hingga 90 orang itu membagi diri ke beberapa meja dan mulai makan dengan penuh semangat. Sudah lama sekali mereka tidak menikmati makanan sebaik ini. Karena itu mereka semua merasa sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Sambil makan dan minum, mereka juga mengobrol dengan santai. Melalui percakapan tersebut, Lu Ming mengetahui bahwa hampir semua orang di sini pernah menyinggung tokoh besar, sehingga akhirnya dipindahkan ke tempat ini. Mereka sebenarnya memiliki keluarga dan teman di kota suci. Namun mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan susah payah sebagai anggota pasukan penegak hukum. Semua orang makan dan minum selama beberapa jam. Tiba-tiba seorang prajurit penegak hukum bergegas masuk dengan wajah panik. Ia melaporkan bahwa seseorang telah menghancurkan sebuah toko di Jalan Utara dan bahkan membunuh pemilik toko tersebut. Pelaku masih berada di lokasi. Begitu mendengar berita itu, wajah para prajurit penegak hukum langsung berubah. Hal yang paling mereka takutkan adalah terjadinya masalah seperti ini. Jika pelakunya hanyalah orang biasa, mereka dapat dengan mudah menanganinya. Namun jika pelakunya adalah tokoh besar, mereka akan berada dalam kesulitan besar. Ketika ditanya siapa pelakunya, utusan itu menjawab bahwa orang tersebut adalah tuan muda keluarga Huang bernama Huang Ke. Begitu nama itu disebutkan, wajah pria gorila hitam dan yang lainnya langsung pucat. Keluarga Huang adalah keluarga besar yang memiliki banyak ahli alam dewa roh. Kekuatan seperti itu jelas tidak boleh disinggung. Jika mereka menyinggung pihak tersebut, para ahli alam dewa roh dari keluarga Huang dapat langsung menemui atasan mereka dan memberikan tekanan besar. Lu Ming menghabiskan anggur di gelasnya dengan tenang. Kemudian ia berdiri dan melangkah keluar dengan santai. Pria gorila hitam segera memilih lebih dari 10 orang untuk ikut bersama. Mereka semua mengikuti Lu Ming meninggalkan aula penegak hukum. Markas mereka memang berada di wilayah timur laut kota suci dan letaknya sangat dekat dengan Jalan Utara. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di tempat kejadian. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Huang Ke tertarik pada sebuah harta di sebuah toko. Namun ia tidak memiliki batu asal untuk membelinya. Ia mengatakan bahwa ia akan berutang terlebih dahulu dan mengambil harta tersebut. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa setiap utang yang dibuat oleh Huang Ke hampir tidak pernah dibayar kembali. Karena itu pemilik toko menolak. Akibatnya Huang Ke langsung membunuh pemilik toko tersebut, menghancurkan tokonya, dan bahkan berniat membunuh seluruh keluarga pemilik toko. Ketika mereka tiba di lokasi, suara arogan terdengar dari dalam kerumunan. Suara itu penuh kesombongan. Pria gorila hitam segera berteriak keras agar kerumunan memberi jalan karena pasukan penegak hukum datang untuk menangani masalah tersebut. Kerumunan orang pun terbelah. Lu Ming berjalan maju. Di tanah tergeletak tubuh seorang lelaki tua berambut putih yang sudah tidak bernapas lagi. Di samping mayat itu berdiri seorang pemuda berpakaian mewah. Tatapannya dingin dan wajahnya dipenuhi kesombongan. Bab 1100. Pemuda itu adalah Huang Ke. Di belakang Huang Ke berdiri seorang pria bertubuh kekar yang tampak seperti pengawal pribadinya. Pada saat yang sama, Huang Ke juga melihat kedatangan Lu Ming dan rombongannya, namun sama sekali tidak terlihat rasa takut pada wajahnya. Sebaliknya, ia hanya mencibir dengan sikap meremehkan. Lu Ming berjalan mendekat sambil mengerutkan kening dan menanyakan apa yang telah terjadi. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, Huang Ke menjawab dengan sikap santai bahwa lelaki tua itu telah menyinggung dirinya, sehingga ia memenggalnya. Ia bahkan menyuruh pasukan penegak hukum untuk membawa saja mayat itu.
Nada bicaranya penuh kesombongan seolah tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang penting. Tatapan Luming menjadi dingin. Ia menyatakan bahwa lelaki tua itu membuka toko di kota suci dan berada di bawah perlindungan pasukan penegak hukum. Karena itu Huang Ke tidak memiliki alasan untuk membunuhnya. Luming memerintahkan Huang Ke untuk ikut bersama mereka ke aula penegak hukum dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Mendengar hal itu, Huang Ke tampak seperti mendengar lelucon yang sangat lucu. Ia hampir tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Luming dengan wajah penuh ketidakpercayaan, seolah tidak menyangka pasukan penegak hukum berani berbicara seperti itu kepadanya. Orang-orang di sekitar mereka juga merasa hal yang sama. Selama ini pasukan penegak hukum tidak pernah berani menyinggung keluarga besar seperti keluarga Huang. Kini seorang komandan baru justru berani menangkap tuan muda keluarga Huang. Luming tidak mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia langsung memerintahkan Tising untuk menjatuhkan Huang Ke. Tising adalah nama pria gorila hitam yang sebelumnya mencoba merampok Luming. Namun Tising terlihat ragu. Dengan suara pelan ia memperingatkan Luming bahwa menyinggung Huang Ke bukanlah hal yang baik. Tatapan Luming langsung menjadi dingin. Ia menyatakan bahwa jika mereka tidak berani bertindak, maka ia akan melakukannya sendiri. Ia melangkah maju tanpa ragu. Huang Ke berteriak dengan marah dan menanyakan apakah Luming benar-benar berani bertindak terhadapnya. Luming hanya mencibir. Pada saat itu Huang Ke memerintahkan pengawal di belakangnya untuk membunuh Luming. Pria kekar itu segera melangkah maju. Aura kuat dari tingkat ke-8 alam embrio roh meledak dari tubuhnya. Dengan niat membunuh yang dingin, ia menghunus pedang dan menebas langsung ke arah leher Luming. Namun Luming hanya melangkah maju satu langkah. Telapak tangannya menampar ke depan. Ruang di sekitarnya bergetar. Semua pertahanan pria kekar itu langsung hancur. Telapak tangan Luming menghantam dada pria tersebut. Sebuah lubang besar langsung terbuka di dadanya. Pria itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya mati dengan mata terbuka lebar penuh ketidakpercayaan. Bahkan sampai saat kematiannya ia tidak pernah menyangka bahwa pasukan penegak hukum yang selama ini dianggap lemah berani bertindak begitu tegas. Melihat kejadian itu, wajah Huang Ke langsung berubah pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Luming dengan mata penuh ketakutan. Luming menyatakan dengan dingin bahwa jika seseorang ingin membunuhnya, maka orang itu harus siap dibunuh olehnya. Karena Huang Ke telah memerintahkan orang untuk membunuhnya, maka ia akan melumpuhkan Huang Ke terlebih dahulu. Huang Ke langsung memohon dengan penuh ketakutan. Namun semuanya sudah terlambat. Luming menjentikan jarinya. Sinar tombak melesat keluar dan langsung menghancurkan kultivasi Huang Ke. Jeritan melengking terdengar. Huang Ke berteriak dengan penuh kebencian karena kultivasinya telah dihancurkan. Ia bersumpah akan membuat Luming mati dengan cara yang paling menyakitkan. Orang-orang di sekitar tempat itu sangat terkejut. Pasukan penegak hukum hari ini benar-benar berbeda dari biasanya. Mereka ternyata berani bertindak begitu tegas dan kejam. Namun di dalam hati banyak orang yang merasa puas. Selama ini Huang Ke sering melakukan kejahatan dengan mengandalkan kekuatan keluarganya. Kini akhirnya ia menerima balasan atas perbuatannya. Walaupun begitu, semua orang juga tahu bahwa pasukan penegak hukum akan segera menghadapi masalah besar. Keluarga Huang tidak mungkin membiarkan hal ini begitu saja. Di belakang Luming, Tising dan yang lainnya hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi mereka merasa sangat puas melihat Huang Ke dihukum. Namun di sisi lain mereka juga sadar bahwa konsekuensi dari tindakan ini akan sangat besar. Setelah melumpuhkan Huang Ke, Luming mengambil cincin penyimpanan milik Huang Ke dan pengawalnya yang telah mati. Ia kemudian menyerahkan kedua cincin tersebut kepada dua orang yang berdiri di samping mayat lelaki tua itu. Mereka adalah keluarga pemilik toko. Keduanya menangis dengan penuh kesedihan. Luming menyuruh mereka mengambil cincin penyimpanan tersebut, lalu segera meninggalkan kota suci untuk mencari tempat lain untuk hidup. Kedua orang itu berkali-kali mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi dengan tergesa-gesa. Luming kemudian memerintahkan Tising untuk membawa Huang Ke kembali ke aula penegak hukum. Setelah mengatakan hal itu, ia berbalik dan berjalan kembali ke markas. Tising dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya mereka mengertakkan gigi, mengangkat Huang Ke, dan mengikuti Luming kembali ke aula penegak hukum. Sepanjang perjalanan Huang Ke terus menangis dan meratap.
Pemandangan itu menarik perhatian banyak orang. Berita tentang kejadian tersebut langsung menyebar ke seluruh kota suci. Banyak orang mengikuti mereka dari belakang. Semua orang tahu bahwa sebuah pertunjukan besar akan segera terjadi. Keluarga Huang pasti akan marah besar dan datang ke aula penegak hukum untuk menuntut balas. Tidak lama kemudian Lu Ming dan rombongannya kembali ke aula penegak hukum. Para prajurit penegak hukum lain yang berada di markas menjadi pucat ketika melihat Huang Ke yang telah dilumpuhkan serta mendengar apa yang telah terjadi. Mereka merasa bahwa kali ini mereka benar-benar telah tamat. Ketika para ahli keluarga Huang datang untuk membalas dendam, mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka. Sebagian orang merasa tidak ada lagi jalan untuk bersembunyi. Jika memang harus menghadapi kematian, maka mereka akan melawannya dengan sekuat tenaga. Walaupun begitu, mereka juga merasa sangat puas. Selama ini mereka selalu dipaksa menelan penghinaan. Hari ini akhirnya mereka dapat melampiaskan kemarahan mereka. Sementara itu, Lu Ming tetap terlihat tenang. Ia berdiri dengan tangan terlipat dan menutup mata untuk beristirahat. Ia menunggu dengan sabar. Di langit di sekitar aula penegak hukum, semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Ada yang menunggu dengan tenang, ada pula yang menertawakan keadaan pasukan penegak hukum. Waktu berlalu perlahan. Sekitar 2 jam kemudian seseorang berteriak bahwa keluarga Huang telah datang. Pada saat itu Lu Ming membuka matanya dan menatap ke langit. 3 orang terlihat berjalan di udara. 2 orang di antaranya adalah pria tua yang mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Huang Ke. Mereka jelas merupakan ahli dari keluarga Huang. Orang ketiga adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam aula penegak hukum. Tie Xing segera berbisik kepada Lu Ming bahwa pria itu adalah panglima tertinggi pasukan penegak hukum di kota suci. Pria tersebut adalah komandan yang memimpin seluruh pasukan penegak hukum di kota itu. Wajah komandan itu tampak sangat suram. Ia memandang Lu Ming dengan tatapan tajam dan langsung menegurnya. Ia memerintahkan Lu Ming untuk segera membebaskan Huang Ke. Suasana hati komandan itu sangat buruk. Ia merasa sangat kesal terutama ketika melihat Lu Ming. Menurutnya Lu Ming pasti mengetahui keadaan pasukan penegak hukum saat ini. Namun bukannya meminta maaf kepada keluarga Huang, Lu Ming justru membunuh pengawal mereka dan bahkan melumpuhkan kultivasi Huang Ke. Tidak mengherankan jika keluarga Huang menjadi sangat marah. Bahkan seorang ahli alam dewa roh dari keluarga Huang telah datang langsung untuk menekan dirinya. Namun Lu Ming hanya mencibir. Ia menyatakan bahwa Huang Ke telah membunuh seorang pemilik toko di jalanan kota suci. Pemilik toko yang berbisnis di kota suci seharusnya berada di bawah perlindungan dinasti suci kuno. Jika hal seperti itu dibiarkan, maka tidak akan ada orang yang berani membuka usaha di kota suci di masa depan. Lu Ming menegaskan bahwa tindakannya sepenuhnya adil. Karena itu tidak ada alasan baginya untuk membebaskan Huang Ke. Orang-orang di belakang Lu Ming menjadi sangat cemas. Komandan pasukan penegak hukum adalah seorang ahli alam dewa roh yang sangat kuat. Namun Lu Ming berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Wajah komandan itu semakin suram. Namun ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Karena apa yang dilakukan Lu Ming memang sesuai dengan tugas pasukan penegak hukum. Sebagai komandan, ia juga tidak bisa menyangkal hal tersebut secara terang-terangan. Salah satu pria tua dari keluarga Huang kemudian tersenyum dingin. Ia mengatakan bahwa tampaknya bawahan komandan itu tidak mau mendengarkan perintah. Karena itu ia sendiri yang akan bertindak. Ia menyatakan bahwa ia akan melumpuhkan kultivasi Lu Ming lalu membawa Lu Ming kembali ke keluarga Huang untuk diadili. Niat membunuh terpancar jelas dari matanya.